bertemu dalam pelajaran matematika, melanjutkan materi sebelumnya, yaitu bagian sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Yang pertama, bentuk umum. Sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat terdiri dari bentuk linear dan bentuk kuadrat, yaitu apa saja yang termasuk dalam sistem bentuk linear bentuk kuadrat. Yang pertama, bisa Y lebih besar sama dengan AX tambah B, ini yang bentuk linear. Dan Y lebih besar sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R, ini adalah bentuk yang kuadrat dengan menggunakan tanda kedua ya, Y lebih besar sama dengan. Bentuk yang kedua kemungkinan adalah Y lebih kecil sama dengan AX tambah B, dan Y lebih kecil sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Di sini tanda Y lebih kecil. Kemungkinan ketiga adalah Y lebih besar sama dengan AX tambah B, dan Y lebih kecil sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R. Di sini tanda pertidaksamaannya sudah berbeda ya. Jadi kalau pada nomor 1 dan nomor 2 tanda pertidaksamaannya searah semua. Di sini tanda pertidaksamaannya sudah berlawanan arah. Ini kemungkinan yang ketiga. Kemudian kemungkinan yang keempat adalah Y lebih kecil sama dengan AX tambah B untuk yang linear, dan Y lebih besar sama dengan PX kuadrat tambah QX tambah R untuk yang kuadrat. Inilah 4 kemungkinan sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Ada 2 hal yang mungkin ditanya dalam sistem pertidaksamaan linear kuadrat, yaitu 1. Jika diketahui sistem pertidaksamaan, maka yang ditanya adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Hasilnya biasanya kita sajikan dalam bentuk arsiran. Yang kedua, jika diketahui daerah himpunan penyelesaian, maka yang ditanya adalah sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah himpunan penyelesaian atau daerah yang diarsir. Oke, kita lanjutkan materi. Cara menentukan daerah arsiran. Pertama, gambar dulu grafiknya, kemudian menentukan arsiran. Cukup dilihat dari koefisien Y dan tanda pertidaksamaan. Bisa kita rangkum dalam sebuah tabel, yaitu sistem pertidaksamaan. Kita buat sistem pertidaksamaan, kemudian koefisien Y, tanda pertidaksamaan, hubungannya, kemudian daerah yang diarsir. Nah, untuk kondisi pertama, apabila koefisien Y-nya positif, tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan atau lebih besar, berarti positif juga. Karena kedua tandanya hubungannya sama, maka daerah yang diarsir itu adalah daerah di atas dari fungsinya. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, koefisien Y-nya positif, tanda pertidaksamaannya lebih kecil sama dengan, berarti negatif. Jadi di sini tanda Y positif, tanda pertidaksamaan negatif, berarti dia berbeda tanda. Kalau berbeda tanda, maka daerah yang diarsir adalah daerah bawah. Kemungkinan ketiga, apabila koefisien Y negatif, tanda pertidaksamaan menggunakan lebih besar sama dengan, berarti dia positif. Jadi di sini negatif, di sini positif, berarti berbeda tanda. Maka daerah yang diarsir adalah di bawah kurvanya. Kemungkinan keempat adalah koefisien Y bertanda negatif, pertidaksamaannya menggunakan lebih kecil sama dengan, berarti lebih kecil sama dengan itu daerah negatif, maka kedua tandanya adalah sama,
maka yang diarsir itu adalah daerah di atas dari kurvanya. Baik, kita lihat contoh soal 1. Tentukan daerah penyelesaian dari bentuk berikut ini. A. Y lebih kecil sama dengan X. Ini adalah fungsi linearnya. Kemudian Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Oke, kita lihat gambarnya dulu. Kita buat gambarnya. Pertama, setiap pertidaksamaan bisa selesaikan dengan terlebih dahulu kita membuat dia persamaan untuk mendapat kurvanya. Jadi yang ini kita buat jadi Y sama dengan X. Jadi kalau dia Y sama dengan X, berarti X-nya 1, Y-nya 1. Sehingga nanti kita tandakan titik di 1,1. X-nya 2, Y-nya 2. Kita tandai di titik 2,2. X-nya min 1, Y-nya min 1. Kita tandai di titik min 1,1. Sehingga kita akan memperoleh garis seperti ini. Inilah garis Y lebih kecil sama dengan X. Kemudian kita lihat tanda koefisien dari Y. Di sini Y bertanda positif. Kemudian kita lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya adalah lebih kecil sama dengan, itu berarti negatif. Terlihat bahwa tanda koefisien Y berbeda dengan tanda pertidaksamaan. Maka daerah yang kita arsir itu adalah yang di bawah garis Y sama dengan X. Nah, ini untuk yang linear. Kemudian kita lihat yang kuadrat. Jadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Ini sama juga dengan Y sama dengan X kurang 2 kuadrat. Oke, jadi dia akan memotong sumbu X-nya di 2,0. Kemudian memotong sumbu Y di 0,4. Ini 0,4, ini 0,4. Kita sudah bisa tarik sebuah garis. Nah, untuk arsirannya bagaimana? Nah, kita tinjaulah koefisien Y dan tanda pertidaksamaan. Di sini terlihat bahwa koefisien Y bertanda positif. Sedangkan pertidaksamaannya dia menggunakan lebih besar sama dengan. Berarti dia bertanda positif juga. Maka kedua tanda itu baik koefisien Y maupun pertidaksamaan tandanya adalah sama. Kalau tandanya sama, maka yang kita arsir itu adalah daerah di atas kurva. Oke. Nah, penyelesaiannya adalah irisan dari kedua fungsi tersebut. Itulah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, inilah DHP-nya. Oke, kita lanjutkan. Bagian B, menentukan sistem pertidaksamaan. Contoh 1, tentukan sistem pertidaksamaan dari grafik berikut ini. Nah, ini grafiknya. Jadi di sini ada yang linear, itu yang berwarna biru. Kemudian ada yang kuadrat, itulah yang berwarna hitam dengan daerah DHP yang diarsir seperti ini. Oke, sekarang kita lihat, kita tinjau dulu garis linearnya. Fungsi linear kalau kita lihat dari kurva, dari grafik yang diberikan, fungsi linear dia melalui titik 2,0 dan 0,4. Kemudian kita bisa menggunakan rumus fungsi linear. Jadi nanti 2,0, 2 ini merupakan nilai A, 4 ini nanti merupakan nilai B. Jadi kita bisa menggunakan rumus BX tambah AY sama dengan A kali B. Atau mau menggunakan X per X1 tambah Y per Y1 sama dengan 1, itu juga boleh. Ya, terserah ya. Jadi di sini kami menggunakan BX tambah AY sama dengan A kali B. Gantilah B-nya dengan 4, A-nya dengan 2. A kali B berarti 2 kali 4. Kemudian kita bagi 2, maka kita peroleh di sini adalah 2X tambah Y sama dengan 4. Inilah fungsi linearnya. Oke. Nah, kemudian dari sini terlihat bahwa daerah yang diarsir itu adalah di atas dari kurva linear. Oke.
berada di atas dari kurva linear. Nah, karena dia berada di atas, berarti tanda koefisien Y harus sama dengan tanda pertidaksamaan. Karena tanda sama yang daerahnya di asilnya di atas. Sedangkan kalau tandanya berbeda, daerah yang di asil itu adalah yang di bawah. Di sini kalau kita lihat koefisien Y itu positif. Maka pertidaksamaan yang kita gunakan juga harus positif. Sehingga kita akan memperoleh 2x tambah Y lebih besar sama dengan 4. Nah, ini untuk yang linear. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kuadrat. Yang kuadrat, dari grafik kita memperoleh nilai pertama titik puncaknya. Titik puncaknya di 2,6. Kemudian titik yang dilaluinya adalah di 0,4. Nah, untuk mencarinya kita masukkanlah rumus mencari fungsi kuadrat yang diketahui titik puncak, yaitu Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat tambah YP. XP-nya apa? XP-nya adalah dari titik puncak tadi. Jadi XP di sini adalah 2, YP di sini adalah 6. Kemudian dari titik yang dilalui kita bisa substitusikan X-nya adalah 0, Y-nya adalah 4. Nah, data-data inilah kita masukkan ke rumus. Jadi Y kita ganti menjadi 4 sama dengan A, ini yang mau kita cari. X kita ganti menjadi 0, XP-nya itu adalah 2, YP-nya adalah 6. Sehingga hasil kita seperti ini. Jadi 4 sama dengan A kali 0 kurang 2 kuadrat tambah 6 kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka kita peroleh minus 2 sama dengan A kali 4. Dapatlah kita A itu adalah min 1/2. Baru kita gunakan rumus sekali lagi yang di atas untuk mencari fungsinya. Oke, dengan mengganti nilai A-nya. A-nya kita ganti dengan min setengah, XY-nya tidak tahu, XP-nya tetap 2, YP-nya 6. Kemudian ini kita jabarkan, maka kita peroleh Y sama dengan min setengah, ini adalah X kuadrat tambah 4X, X kuadrat kurang 4X tambah 4. Kemudian kita kalikan dengan min setengah, maka kita peroleh min setengah X kuadrat tambah 2X kurang 2 tambah 6. Maka yang kita peroleh adalah Y sama dengan min setengah X kuadrat tambah 2X tambah 4. Kita sudah dapat fungsi dalam bentuk persamaan. Sekarang kita menentukan pertidaksamaannya. Nah, dari grafik terlihat, jadi di sini anggap grafik linear ini tidak ada karena tinjauan kita adalah fungsi kuadrat. Jadi yang kita lihat adalah fungsi kuadrat. Dari grafik terlihat bahwa yang diarsir itu adalah di bawah dari fungsi kuadratnya. Kalau berada di bawah fungsi kuadrat, berarti tanda koefisien Y berbeda dengan tanda pertidaksamaan. Ya, tanda koefisien Y berbeda dengan tanda pertidaksamaan. Di sini terlihat bahwa koefisien Y bertanda positif. Jadi kalau koefisien Y bertanda positif, maka pertidaksamaan harus bertanda negatif. Kalau bertanda negatif, maka kita gunakan lebih kecil sama dengan. Sehingga kita peroleh pertidaksamaannya adalah Y lebih kecil sama dengan min setengah X kuadrat tambah 2X tambah 4. Oke. Jadi DHP yang diberikan itu pertidaksamaan yang memenuhinya adalah 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4, X lebih kecil sama dengan setengah X kuadrat tambah 2X tambah 4. Apakah cukup selesai dua ini? Belum. Terlihat di sini bahwa di bagian bawah ini, di bagian bawah sumbu X itu tidak diarsir. Berarti kita harus batasi lagi, yaitu dengan
Y lebih besar sama dengan 0. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dimengerti dengan baik, dipahami dengan baik. Apabila ada keraguan-raguan atau yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan pada saat kita Google Meet. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.